kisah meninggalnya Ratu Malang ini kan, mohon maaf ini banyak yang menyebutnya ini tragis gitu ya. Menyedihkan gitu ya. Terus diundang lagi ke keraton. Dia sebelum bermain wayang, dia dikumpulkan semua kru dan Banyumas, dikasih makan minuman, ada racunnya. Mati semua. Mati semua, tinggal Mbah Banyumas belum mati, dia pakai senjata. Dia meninggal. Gitu. Makam ini dinamakan Antokopuro. Antokopuro. Yang berarti istana kematian. Istana kematian. Maksud ini banyak tidak baik kan? Oke, sekarang kita akan menuju ke komplek yang satu, Sendang Moyo namanya. Tadi Pak Cito sudah singgung, itu adalah sebetulnya tempat makamnya Ratu Malang, tapi kemudian tidak jadi digunakan di sana. Oke, kita ke sana. Oke, jadi kita sekarang ada di komplek yang satu. Memang sekarang ini tinggal ada kolam yang disebut Sendang Moyo. Nah, ini komplek ini spesial betul karena ini besar juga, bangunannya juga tebalnya temboknya itu 2,10 meter ya, keliling gitu ya. Kalau ukuran luasnya kira-kira 20 meter, 20 kali 20. Nah, tempat ini sedianya akan dijadikan makamnya Ratu Malang itu. Ya, jadi begitu meninggal kemudian dibawa ke sini oleh Amangkurat I, ya. Kemudian disemayamkan di sini selama berhari-hari karena menurut cerita itu ya. 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam ditungguin. Airnya nggak pernah kering. Airnya itu tidak pernah kering di kolam itu, sehingga kemudian dibatalkan tidak dimakamkan di sini, disatukan dengan suaminya Ki Panjang. Nah, nanti ceritanya selanjutnya kita seperti apa, kisah kematiannya Ratu Malang, kita akan tanya ke Pak Cito, tapi mungkin kita akan berkeliling dulu. Oke. Oke, sekarang kita ada di kompleks Sendang Moyo. Ini bagian lain dari komplek makam Ratu Malang. Nah, tadi sudah ceritakan bahwa sesungguhnya disinilah seharusnya Ratu Malang itu dikebumikan atau disarekan, dimakamkan di sini. Nah, nanti kita akan cerita kita tanya ke Pak Cito sebetulnya bagaimana itu. Jadi Ratu Malang meninggal, kemudian proses berikutnya bagaimana Pak Cito ceritanya itu? Makam Ratu Malang meninggal, dia bunuh diri mau dimakamkan di sini. Tapi jenazah sampai sini airnya keluar, nggak pernah kering. Terus ditunggu sampai 7 hari 7 malam. Amangkurat di sini juga menunggu jenazahnya. Tapi Amangkurat beliau sudah bermimpi bahwa Ratu Malang sudah berdamaian dengan Ki Banyumas, dan beliau minta dimakamkan dekat suaminya Ki Banyumas, lalu dimakamkan di sana. Jadi dipenuhi lah ya, itu dari petunjuk dalam mimpinya itu. Kemudian Ratu Malang yang tadinya disemayamkan di sini dipindahkan ke sana, dimakamkan yang di bilik tengah tadi ya, dekat suaminya. Gitu. Oke. Walaupun di sana tetap dekat karena dia diangkat sebagai permaisuri raja. Permaisuri raja, sehingga ditempatkan di tempat yang khusus gitu ya, tengah gitu. Nah, kemudian sebetulnya yang menarik itu apa sih istimewanya Ratu Malang itu? Kalau menurut hasil komunikasi dengan Pak Cito ya, itu usianya berapa sih sebetulnya itu kalau dia?
kalau usianya kurang lebihnya ya belum ada 25, ukuran 21, 23 itu. Usianya segitu. Tapi keistimewaan yang pertama cantik, Cantik. kedua suaranya bagus. Suaranya bagus itu kalau nyinden atau Nyinden, dia adalah sindennya Ki panjang mas. Terus Dia kan mempunyai aura apa ya? Bisa kalau mempunyai anak bisa menjadi raja. Ada wahyu rajanya. ada wahyu raja, dia menerima wahyu keprabuan gitu kira-kira. Kalau punya anak. Oh gitu. Tapi itu diketahui oleh Mangkurat nggak kalau dia itu punya aura? Ya malah diketahui, kalau nggak diketahui nggak dikejar-kejar sama Mangkurat. Jadi dia dikejar-kejar karena Dia. selain muda, cantik, pinter nyinden, juga ada wahyu keprabuan gitu kira-kira. Sehingga itu dia dikejar-kejar sampai mau diperistri gitu ya kira-kira. Oke, terus pengalaman Pak Cito, karena kan di sini akhirnya tidak jadi dipakai untuk makamnya Ratu Mas. Kemudian sesudah itu yang tidak pernah ada lagi apa kecuali jadi sumber air ini aja ya. Iya, enggak. Misalnya tuh upacara kayak gitu enggak? Enggak ada upacara. Oke. Jadi kemudian hanya dipindah ke sana dan sudah. Ini kompleknya ini kan bagus itu, temboknya keliling 20 kali 20, tebalnya 2 meter 10 cm. Ini kan istimewa ya. Habis selesai ini kan ada perang tuh. Pak Mangkurat di perang sama Trunojoyo. Habis itu kan terus Pak Mangkurat lari ke mau minta bantuan Batavia, terus meninggal di Tegallarum. Jadi di sini juga ceritanya dipakai untuk kubu-kubu perang atau bagaimana? Enggak, di keratonnya. Oh, di keratonnya. Jadi di sini akhirnya ya tidak digunakan sama sekali ya. Kecuali untuk ini aja ya. Apa namanya? Orang ziarah gitu. Kalau Pak Cito sendiri selama 20 tahun jadi jupel atau juru kunci ini pernah punya pengalaman tertentu nggak di sini selama di sini tuh? Mungkin pernah ditemui apa sesuatu atau menemukan sesuatu gitu? Ya saya malah minta ditemui. Minta ditemui? Ya. Siapa yang sebenarnya penghuni sini dan siapa namanya, terus yang paling utama di sini dulu siapa? Itu saya dulu pernah ditemui, namanya Simbah Kelirejo. Simbah Kelirejo. Ya, sebelum ada makam dia sudah ada di sini. Makanya desa ini dinamakan Gunung Kelir. Jadi dari situ ya. Nama Kelirejo itu. Jadi lebih tua itu malah ya. Nah, dia itu apa dia itu? Seorang apa ya Mas, kalau pakaiannya itu pakai seperti sorban itu. Apa ya? Kayak ustadz itu apa gimana? Ya, seperti itu. Tapi dia berusia 1000 tahun. Usianya di sini 1000 tahun. Namanya Simbah Kelirejo. Simbah Kelirejo. Dia mengucapkan terima kasih karena saya di sini saya sering tak bersihin toh. Gitu. Peristiwa yang lain misalnya pengalaman guru, pengalaman itu ada nggak? Ya biasanya kalau anak-anak muda untuk jajal-jajal ilmu itu jangan di sini, biasanya banyak yang kesurupan. Banyak yang kesurupan. Iya. Kalau jajal ilmu di sini. Iya. Oh gitu ya. Terus tujuannya nggak baik, biasanya di sini nggak kesurupan. Kalau tadi balik lagi ke Ratu Malang tadi ya, pernah nggak berkomunikasi secara spiritual dengan Ratu Malang itu? Pernah. Apa penampakannya, rupanya itu macam apa sih sebetulnya itu ya? Ya orangnya cantik seperti kalau bintang film dia Kareena Kapoor. Itu hampir sama itu. Kareena Kapoor. Ya. Matanya gitu. Itu hampir sama. Gitu. Jadi memang cantik ya. Muda tapi ya masih muda. Pesan apa? Pernah pesan apa barangkali? Enggak, ya cuma suruh menjaga itu, merawat, dan siapa yang gitu mau sowan disuruh ngantar. Iya. Oke, jadi itu ceritanya. Jadi memang ini menjadi istimewa karena meskipun tidak digunakan sebagai makam, secara fisik ini bangunannya masih bukan relatif utuh, tapi masih utuh sebetulnya di sini, kecuali yang runtuh atau karena akar sehingga dia rusak gitu aja. Tapi tembok keliling ini masih utuh, sudutnya masih jelas, tidak terlihat ada longsoran di kakinya, pondasi dan seterusnya. Jadi ini sangat menarik bagi siapapun yang mau berziarah di sini, mau melacak jejak-jejak sejarah masa Mataram Pleret ya di sini tempatnya. Kalau Keraton Pleret itu sudah tidak ada, hanya tinggal pondasi-pondasi yang terkubur di dalam tanah. Tapi di sini masih kelihatan fisiknya itu masih ada. Dan kalau kita buka buku sejarah, Keraton Pleret itu ya megah. Dari hasil rekonstruksinya itu memang menjadi kota benteng.
buku-buku sejarah yang ditulis oleh De Graaf itu juga menceritakan berdasarkan orang-orang Belanda yang pernah datang ke Pleret, itu memang kota benteng. Sekelilingnya dikasih benteng, kemudian ada taman air dan seterusnya. Jadi memang luar biasa secara fisik pembangunannya. Ya, jadi Amangkurat ini punya keistimewaan, dia seorang pembangun secara fisik. Masih bisa kita lihat, tidak bisa dibantah. Fakta-faktanya itu nggak bisa kita pungkiri bahwa dia memang seorang pembangun. Lepas dari prosesnya seperti apa, bagaimana, yaitu beda masalah. Ya kira-kira itu. Ini kira-kira gimana sih penjelasannya? Ini bata putih, bukan bata merah, tetapi kemudian susunannya bisa serapat ini. Ini apakah menggunakan teknik tertentu? Menurut Mas Dedi gimana? Pengalaman belusuan ke sana kemari, ini kira-kira benar nggak kalau misalnya bangunan di komplek Antakapura atau makam Ratu Malang ini adalah peninggalan Amangkurat yang masih relatif kita bisa lihat secara utuh gitu? Masyarakat sekitar dia meyakini bahwa ini kotak wayang Ki Panjangmas.